Nah, pada bagian ini nanti kita akan menyusun apa sih? Yaitu terkait dengan daftar saldo setelah penyesuaian atau neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini kita perlukan setelah kemarin kita melakukan jurnal penyesuaian gitu ya. Kalau selanjutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, dan juga nanti kita akan menggunakan raja lajur seperti apa. Oke. Nah, pokok bahasannya adalah definisi daftar saldo setelah penyesuaian atau adjusted trial balance. Kemudian penentuan saldo setelah penyesuaian, langkah-langkah penyusunan daftar saldo setelah penyesuaian, dan penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, pengertian daftar saldo setelah penyesuaian atau neraca saldo setelah penyesuaian yaitu merupakan daftar saldo atau neraca saldo akun-akun pada tanggal tertentu setelah disesuaikan dengan transaksi-transaksi yang terdapat di dalam jurnal penyesuaian. Berarti kalau ada transaksi-transaksi yang ada penyesuaiannya maka harus disesuaikan. Sedangkan untuk beberapa akun yang tidak ada penyesuaiannya ya berarti akan sama gitu ya. Kemudian hal ini dilakukan pada akhir periode dari yang daftar saldo setelah penyesuaian atau neraca saldo setelah penyesuaian ini terjemahan dari adjusted trial balance gitu ya. Kalau kemarin adalah trial balance, kemudian ada adjusting entry, selanjutnya adalah adjusted trial balance. Adjusted artinya sudah disesuaikan. Nah, kemungkinan munculnya akun-akun saldo akun transitori karena muncul setelah adanya jurnal penyesuaian. Oke. Nah, cara menyusunnya bagaimana? Cara menyusunnya sama seperti untuk neraca saldo yang sebelumnya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini sama, hanya saja di sini kita akan mengupdate dari jurnal penyesuaian, kemudian posting ke buku besar. Nah, daftar saldonya atau neraca saldonya itu diambil dari buku besar yang sudah disesuaikan. Nah, saldo akunnya bagaimana? Yaitu sama dengan penjumlahan atau pengurangan antara saldo di neraca saldo dan di jurnal penyesuaian. Intinya sebenarnya saldo akun ini adalah yang kita ambil dari buku besar. Jadi untuk jurnal penyesuaian itu adalah diposting ke buku besar, semua jurnal intinya. Semua jurnal itu diposting ke buku besar, maka update data dari buku besar tadi kemudian kita ambil dan kita susun neraca saldo yang sudah disesuaikan, yaitu setelah adanya jurnal penyesuaian. Nah, bagaimanakah caranya? Sebenarnya simpel. Kalau kita menggunakan worksheet atau neraca saldo neraca lajur gitu ya, maka sisi saldo di daftar saldo sebelum penyesuaian, misalkan debit, kemudian ada jurnal penyesuaiannya debit, maka kalau debit ketemu debit jadinya dijumlahkan. Sedangkan kalau di sisi daftar saldo sebelum penyesuaian atau neraca saldo sebelum penyesuaiannya debit, kemudian di jurnal penyesuaiannya di kredit, berarti ada pengurangan. Debit dikurangi dengan kredit. Sedangkan kalau saldonya di neraca saldo sebelum penyesuaian kredit, kemudian jurnal penyesuaian kredit, berarti kredit ditambah dengan kredit. Artinya operasinya adalah dijumlahkan. Demikian juga sebaliknya, ketika saldonya di neraca saldo sebelumnya adalah kredit, kemudian jurnal penyesuaiannya kita debit, berarti adalah kredit dikurangi dengan debit. Ini untuk akun-akun yang berada di sisi kanan atau bersaldo kredit. Maka kemudian kalau ketemu di jurnal penyesuaian debit berarti dikurangi. Itu. Nah, aplikasi pembuatan daftar saldo sebelum penyesuaian atau neraca saldo sebelum penyesuaian. Contohnya di sini nama akunnya adalah dibayar di muka sewa gedung atau sewa gedung dibayar di muka. Saldonya debit, kemudian ada jurnal penyesuaiannya biaya sewa gedung 3 juta, dibayar di muka sewa gedung. Maka kemudian dari buku besarnya ini 12 juta, maka kemudian ada penyesuaian sebesar 3 juta, yaitu di posisi kredit diposting di sini. Sehingga nanti di sini akan muncul dibayar di muka sewa gedungnya sisanya dari 12 juta, kemudian dikurangi dengan 3 juta, karena di kredit, maka akan muncul saldo sebesar 9 juta di debit, karena masih lebih besar debit. Kemudian akan muncul satu akun baru, yaitu biaya sewa gedung. Karena dari transaksi jurnal penyesuaian ini muncul biaya sewa gedung sebesar 3 juta. Itu setelah penyesuaiannya.
Demikian juga untuk jurnal penyesuaian biaya penyusutan mesin, sebelumnya mesinnya adalah dicatat di debit sebesar 100 juta, sedangkan biaya akumulasi biaya penyusutannya adalah 20 juta, maka kemudian dengan adanya jurnal penyesuaian ini otomatis akumulasi biaya penyusutan akan bertambah sebesar 40 juta, karena sebelumnya bersaldo 20 juta, kemudian ditambah dengan akumulasi di kredit lagi. Ini posisinya kredit, kredit lagi jadinya posisinya adalah di kredit sebesar 40 juta untuk akumulasi, kemudian muncul akun baru gitu ya, biaya penyusutan mesin sebesar 20 juta. Begitu. Kemudian bagaimanakah dengan neraca lajur? Untuk neraca lajur, ya, untuk neraca lajur ini kemudian bisa kita catat. Nah, untuk jurnal penyesuaian maka dilakukan pengisian ke neraca lajur khususnya di kolom daftar saldo setelah penyesuaian. Maka posisinya adalah daftar saldo atau neraca saldo yang awal itu misalkan di sini seperti ini. Kasnya 3 juta posisinya, kemudian piutangnya 2 juta, bahan habisnya 4.500.000 biar dibayar di muka biaya asuransi. Nah, ini ada catatan di bawahnya terus itu ya. Kemudian ada di sini pencatatan penyesuaian atau jurnal penyesuaian. Untuk akun kas tidak ada perubahan karena di jurnal penyesuaian tidak ada, maka debit tidak ada sehingga posisinya setelah penyesuaian adalah debit tetap. Piutang juga sama, tidak ada perubahan. Kemudian untuk bahan habis pakai ternyata ada jurnal penyesuaian, yaitu sebesar 2.500.000 di kredit. Sedangkan biaya bahan habis pakainya 4.500.000 di debit. Debit, kemudian di jurnal penyesuaian di sisi kredit, maka kemudian dikurangkan 4.500.000 debit dikurangi 2.500.000 di kredit, sehingga saldo neraca saldo setelah penyesuaiannya adalah sebesar 2 juta. Diperoleh dari 4.500.000 dikurangi 2.500.000 dapatlah 2 juta. Demikian juga untuk dibayar di muka biaya asuransi atau asuransi dibayar di muka. Awalnya bersaldo debit sebesar 12 juta, kemudian ada jurnal penyesuaian sebesar 1 juta di kredit. Berarti 12 juta 12 juta, kemudian dikurangi 1 juta karena di posisi kredit, sehingga saldonya di neraca saldo setelah penyesuaian adalah sebesar 11 juta, maaf. Kemudian biaya bahan habis pakai yang awalnya tidak ada di neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian dengan adanya penyesuaian di debit sebesar 2.500.000, maka saldo setelah penyesuaian adalah 2.500.000 dan biaya asuransi di sini adalah posisinya sebelumnya tidak ada saldonya, maka kemudian berdasarkan jurnal penyesuaian ada saldo sebesar debit sebesar 1 juta, sehingga di daftar saldo setelah penyesuaian ada saldonya sebesar 1 juta. Nah, seperti itu. Ini cara mengerjakannya untuk di neraca saldo. Setelah penyesuaian, kita menggunakan neraca lajur 10 kolom. Nah, bagaimanakah dengan 12 kolom? Sama. Tidak ada bedanya. Hanya saja kalau untuk yang 10 kolom di sini tidak ada jurnal penutup, sedangkan kalau 12 kolom ada catatan penutup. Tetapi cara menyusun untuk neraca saldo setelah penyesuaian adalah sama. Gitu. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk menyusun yang namanya laporan laba rugi. Jadi ini memang saya gabungkan gitu ya. Nah, untuk laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini adalah laporan keuangan yang awal gitu ya. Tujuannya adalah mengukur kinerja perusahaan, yaitu untuk mencari laba atau rugi. Nah, untuk laba rugi itu sendiri, laporan laba rugi itu terdiri hanya 2 elemen, yaitu pendapatan dan biaya. Nah, di sini apa yang akan kita pelajari terkait dengan laporan laba rugi, akunnya apa saja, bentuknya, kemudian langkahnya, dan penyusunan laporan laba rugi. Pertama, laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan selama satu periode. Nah, di sini tujuannya adalah menghitung apakah ada laba atau rugi dalam 1 tahun. Satu periode itu artinya adalah 1 tahun. Nah, kenapa disebut kinerja?
karena ini hanya memotret kondisi pada saat itu saja, gitu ya. Apakah perusahaan mengalami laba ataukah rugi. Nah, caranya bagaimana? Isinya nanti adalah pendapatan ditandingkan dengan biaya. Nah, kenapa perlu laporan laba rugi? Yang pertama adalah untuk menilai kinerja perusahaan dengan memperhitungkan tingkat profitabilitas atau keuntungan, gitu ya. Tapi beda untung dengan laba beda ya, gitu ya. Kemudian sebagai alat prediksi kemampuan perusahaan di masa depan. Nah, dengan adanya laba rugi ini kemudian kita bisa memprediksi apakah perusahaan mampu menghasilkan laba di tahun-tahun berikutnya atau tidak. Karena melalui laporan laba rugi ini kita bisa melihat apakah labanya itu berasal dari laba operasional ataupun non operasional. Kemudian menilai efisiensi perusahaan dengan melihat besarnya biaya dan jenis komposisinya. Maka kalau semakin besar biayanya, nah kita lihat dulu biayanya biaya di posisi yang mana gitu ya. Apakah biaya tersebut bisa di-cover oleh pendapatan atau tidak. Dan terakhir adalah menetapkan besarnya pajak penghasilan. Dengan adanya laba rugi ini otomatis pajak penghasilan juga bisa dihitung. Nah, akun-akun yang pembentuk laporan laba rugi adalah satu adalah akun pendapatan, yaitu di elemen pendapatan, berarti seluruh pendapatan. Ya, termasuk di dalamnya adalah ketika terjadi keuntungan penjualan aset gitu ya, perusahaan. Bedanya untung dengan laba apa? Kalau laba itu berasal dari operasional perusahaan, yaitu dari pendapatan dikurangi dengan biaya. Kalau untung ini adalah dari non operasional perusahaan, jadi bentuknya adalah insidental. Bahasa lainnya adalah gain. Nah, gain tersebut juga masuk sebagai pendapatan. Kemudian akun biaya. Nah, biaya ini terdiri dari apa saja? Seluruh biaya adalah bedanya biaya dengan cost gitu ya. Itu beda-beda. Kalau biaya itu sama dengan expense. Expense adalah aset yang sudah digunakan gitu ya. Ini bisa terjadi ketika perusahaan menggunakan aset sendiri, perusahaan itu sendiri ataupun menggunakan aset orang lain. Jadi isinya itu hanya ada dua akun, yaitu pendapatan dan biaya atau revenue dan expense saja untuk laporan laba rugi. Elemennya itu gitu ya. Akunnya ya pendapatan dan biaya ini. Oke, kemudian nah laporan laba rugi ini kalau kita menghitung adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Laba disebut laba ketika pendapatan lebih besar dari biaya. Karena untuk menghitung laba ini adalah pendapatan dikurangi dengan biaya. Rugi jika pendapatan lebih kecil dibandingkan biaya. Artinya kalau peribahasa itu lebih besar pasak daripada tiang gitu ya, itu dia. Maka rugi. Karena yang diperoleh itu lebih sedikit dibandingkan yang harus apa namanya dikonsumsi gitu ya, dibiayai untuk mendapatkan pendapatan tadi. Maka kemudian bisa juga sama, ketika sama maka disebut sebagai impas atau break even point, yaitu ketika pendapatan sama dengan biaya. Nah, langkah ada dua bentuk laporan laba rugi, yaitu single step atau langkah tunggal, yaitu laporan laba rugi disajikan dengan menghitung total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Ya, tuh. Kemudian langkah yang kedua adalah langkah berganda atau multiple step. Kalau multiple step itu dibagi berdasarkan jenis pendapatan dan biayanya. Gitu. Nah, laporan laba rugi single step, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Ini adalah pendapatan usaha. Nah, di pendapatan usaha ini sebesar 44 juta, kemudian sewa peralatan. Jadi, kalau untuk metode single step, itu seluruh pendapatan digabung jadi satu. Kemudian dihitung total pendapatan, kemudian seluruh biaya digabungkan jadi satu. Entah itu biaya operasional maupun non operasional jadikan satu. Kemudian total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Sehingga kemudian diselisihkan, nah dapat laba atau rugi bersihnya. Ini kalau menggunakan single step, satu langkah. Dan nanti yang kita gunakan ini saja dulu. Gitu ya. Yang selanjutnya adalah multiple step atau langkah berganda gitu ya. Kalau langkah berganda ini bedanya apa? Kita membedakan antara pendapatan operasional dengan biaya operasional. Itu kita hitung dulu.
Dalam hal ini adalah pendapatan usaha 44 juta, biaya gaji, dan lain-lain. Ini adalah operasional, biaya operasional. Maka pendapatan operasional dikurangi biaya operasional, dapatlah laba rugi operasional. Kemudian pendapatan non-operasional, misalkan pendapatan sewa peralatan 3 juta. Gitu ya. Baru kemudian kita bisa menghitung laba rugi bersih. Pak, hasilnya sama. Betul, memang hasilnya sama, tetapi ini menjadi lebih detail. Karena kita bisa membedakan antara mana yang merupakan laba rugi operasional dari kegiatan operasional dan mana yang non operasional. Kalau yang single step ini kita tidak bisa membedakan karena langsung digabung jadi satu. Itu laporan laba rugi. Nah, bagaimanakah penyajiannya kalau di neraca lajur yang 10 kolom? Kalau kita menggunakan neraca lajur 10 kolom ya sama saja sebenarnya. Tetapi di kolom laporan laba rugi ini isinya hanya pendapatan dan biaya saja, gitu ya. Yang lainnya nggak masuk, enggak. Karena di sini laba rugi. Ingat, laporan laba rugi isinya hanya pendapatan dengan biaya. Sehingga kemudian ya sudah dimasukkan dua itu, kemudian kita bandingkan. Di total, kemudian laba atau rugi. Yaitu sisi kredit dikurangi sisi debit. Kenapa kredit? Karena pendapatan berada di sisi kredit, kemudian biaya berada di posisi debit. Demikian juga untuk yang 12 kolom. Ini sama. Nah, selanjutnya satu lagi untuk yang oke, ini ya. Ya, sebentar. Untuk selanjutnya itu kita akan bicara tentang yang namanya jurnal penutup. Tapi saya perkenalkan dulu dengan yang namanya ini. Laporan perubahan modal neraca dan arus kas gitu ya. Nah, di sini selanjutnya setelah kita menyusun laporan laba rugi, sebenarnya ada satu step yang harus kita kerjakan. Yaitu apa? Membuat jurnal penutup. Sebentar. Untuk jurnal penutup, nah selanjutnya adalah ini, sebenarnya, yaitu neraca lajur, ya pencatatan penutup atau jurnal penutup. Jadi urutannya setelah kita menyusun laporan laba rugi, kemudian kita melakukan yang namanya closing entry atau jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini apa sih dan kenapa diperlukan jurnal penutup? Dan apa yang ditutup gitu ya. Berarti kalau ada yang ditutup, ya berarti ketutup dong. Ya, iya, maksudnya ditutup itu adalah dinolkan. Nah, apa saja yang harus ditutup? Yaitu untuk akun-akun temporary sementara. Yaitu satu adalah akun-akun pendapatan, yang kedua adalah akun-akun biaya, yang ketiga adalah akun ikhtisar laba rugi atau bahasa kerennya adalah income summary. Kemudian yang keempat adalah akun pengambilan modal pribadi atau kalau untuk PT itu adalah dividen. Nah, empat ini yang harus kita tutup. Kenapa harus ditutup? Kenapa menutup akun nominal, yaitu pendapatan dan biaya, agar kita bisa memindahkan laba rugi ke akun modal. Jadi prinsipnya adalah kita menghitung laba rugi sebenarnya. Kalau tadi saya sudah ajarkan bahwa laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan dan biaya, maka kemudian mekanismenya kita bicara mekanisme ke dalam jurnal. Nah, mekanisme perhitungan tersebut ke dalam jurnal, maka kita menggunakan yang namanya pencatatan penutup closing. Kenapa harus ditutup? Kenapa tidak dibiarkan terus-menerus? Karena kalau kita menghitung tanpa ditutup, maka nanti hasilnya adalah kumulatif. Sehingga hasilnya tidak bisa kita bedakan antara periode 1 dengan periode sebelumnya. Karena nanti sifatnya adalah kumulatif. Karena ini adalah laporan laba rugi itu sifatnya adalah kinerja per periode, maka harus kita tutup. Agar nanti di awal periode berikutnya kemudian pendapatan kita buka akun baru, kemudian
biaya juga kita buka akun baru. Sehingga kita bisa menghitung kembali di periode berikutnya. Berapakah laba atau rugi. Maka kemudian, mekanismenya adalah menutup akun nominal, yaitu pendapatan dan biaya. Menutup ini artinya mengenolkan. Kalau mengenolkan, ya berarti kalau pendapatan itu bersaldo kredit, maka kemudian kita debit dengan nilai yang sama dengan saldonya. Sehingga debit dikurangi kredit, kredit dikurangi debit, dengan jumlah yang sama maka hasilnya 0. Demikian juga dengan akun-akun biaya. Akun-akun biaya atau expense itu bersaldo debit. Ketika bersaldo debit, kita akan mengenolkan, berarti harus kita kreditkan dengan besaran nominal yang sama, saldo yang sama untuk akun-akun biaya atau expense tadi. Sehingga debit dikurangi kredit dengan nilai yang sama besar, hasilnya adalah 0. Nah, itu mengenolkan. Kemudian kenapa dienolkan? Nah, ini dipindahkan kemana? Dipindahkan ke akun income summary atau ikhtisar laba rugi. Nah, selanjutnya income summary itu kemudian dipindahkan lagi ke akun modal. Karena kalau tidak kita pindahkan ke dalam satu akun, maka tidak bisa kita hitung laba atau rugi. Itu mekanisme secara sistemnya. Kemudian yang berikutnya adalah memindahkan akun pengambilan modal atau pribadi atau dividen ke akun equity gitu ya, atau modal. Nah, ketentuan jurnal penutup satu adalah menutup atau mengenolkan akun-akun pendapatan ke akun clearing, yaitu akun ikhtisar laba rugi. Yang berikutnya adalah menutup akun-akun biaya ke akun ikhtisar laba rugi, gitu ya. Atau income summary bahasa lainnya adalah kemudian menutup akun ikhtisar laba rugi ke akun modal atau akun equity. Kemudian menutup akun prive atau pribadi ke akun modal. Maka kemudian menutup atau mengenolkan akun-akun pendapatan artinya adalah mendebit pendapatan atau revenue itu bersaldo kredit. Nah, maka akun-akun pendapatan sebesar saldo nilai rupiah di daftar saldo setelah penyesuaian atau neraca saldo setelah penyesuaian itu bersaldo kredit. Maka kemudian kita debit. Sehingga di sini ketika ada pendapatan lebih dari satu pendapatan A, B, C, D, maka kemudian kita debit dan kreditnya adalah income summary atau ikhtisar laba rugi. Gitu. Penutupnya seperti itu. Pak, ini besarannya berapa? Yaitu sebesar saldonya di neraca saldo setelah penyesuaian. Itu. Nah, kemudian kalau menutup akun-akun biaya gitu ya, mengenolkan artinya apa? Mengkredit. Karena akun-akun biaya itu bersaldo debit. Maka akun-akun biaya itu kemudian dikredit sebesar saldo nilai rupiah yang ada di dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Sehingga ilustrasinya adalah seperti ini. Income summary jurnalnya, income summary atau ikhtisar laba ruginya di debit sebesar X plus Y plus Z gitu ya, yaitu angkanya ini. Kemudian biaya A, biaya B, biaya D itu dikredit sebesar saldo yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian. Ini artinya. Nah, kemudian menutup dan mengenolkan akun pengambilan modal atau pribadi artinya prive gitu ya. Nah, ya artinya adalah mengkredit. Karena untuk pribadi atau prive atau dividen itu bersaldo debit. Kalau bersaldo debit untuk kita nolkan kemudian harus kita kreditkan. Sehingga di sini akun pribadi atau prive atau dividen gitu ya kalau di PT. Kemudian kalau di sini kalau PT bukan modal tapi laba ditahan gitu ya. Laba ditahan kemudian di sini di debit, kemudian akun privenya di kredit atau akun dividennya kita kredit gitu. Nah, selanjutnya adalah untuk menghitung laba atau rugi kita masukkan ke akun income summary tadi yang awal ini ya, income summary atau ikhtisar laba rugi. Ini juga income summary di kredit untuk pendapatan gitu ya di kredit, kemudian untuk biaya di debit gitu kan. Sehingga kemudian kita hitung. Nah, di income summary. Kalau income summary-nya itu adalah bersaldo laba, laba itu artinya adalah pendapatan lebih besar daripada biaya. Maka income summary akan bersaldo kredit.
Kalau bersaldo kredit, yaitu kondisi laba, maka kemudian closing entry-nya, income summary-nya kita debit. Income summary debit. Sebesar berapa? Ya sebesar selisihnya tadi, sebesar labanya tadi. Yaitu selisih antara pendapatan dengan biaya. Nah, tapi jika ini kondisinya pendapatan lebih besar dari biaya, sehingga income summary-nya kita debit, kemudian modalnya di kredit. Tapi jika kondisi rugi atau income summary itu bersaldo debit, yaitu biaya lebih besar dari pendapatan, biaya itu kan default-nya adalah bersaldo debit. Maka kemudian ketika kita pindahkan ke akun income summary, dia tetap debit gitu ya. Sedangkan pendapatan saldonya di kredit. Ya, dia di income summary adalah di kredit. Kemudian ketika kita masukkan ke dalam satu akun ikhtisar laba rugi, maka biaya lebih besar dari pendapatan. Sehingga saldo income summary adalah di debit. Kalau di debit, maka untuk menolkan harus kita kredit. Sehingga jurnalnya adalah modal atau laba ditahan gitu, kemudian ikhtisar laba rugi di kredit. Ya, ini menutup akun ikhtisar laba rugi jika perusahaan rugi gitu ya. Oke. Nah, setelah adanya closing entry ini, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita susun yang namanya perubahan modal dan arus kas. Perubahan modal dan neraca dulu. Arus kas kita skip karena arus kas nanti ada pembahasan sendiri. Nah, ini adalah laporan perubahan modal itu disusun setelah kita menyusun atau membuat jurnal penutup. Nah, dengan adanya jurnal penutup artinya bahwa laba rugi sudah ditutup, kemudian kalau ada laba sudah dipindahkan ke modal atau di laba ditahan, sehingga modal yang muncul di perusahaan adalah modal akhir, bukan modal yang awal, gitu ya. Nah, tujuannya adalah agar pemilik perlu mengetahui pengambilan modal yang telah dilakukan. Kalau ada pengambilan modal atau privé, atau kalaupun ada pendistribusian dividen, ya dividen namanya gitu ya. Nah, pemilik ingin mengetahui perkembangan modal yang telah disetorkan ke perusahaan. Itu salah satunya. Maka kemudian format dari laporan perubahan modal, ada setoran modal awal, kalau ada, gitu ya, investasi awal. Kemudian ada privé, kalau ada privé atau dividen, kemudian hasil usaha berupa laba rugi. Nah, kalau privé itu nanti akan mengurangi, sedangkan KTK laba menambah, kalau rugi mengurangi, sehingga kemudian dikumulatifkan. Nah, formatnya adalah sebagai berikut, gitu ya. Modal awal periode adalah A, kemudian tambahan setoran modal B, jadi A ditambah B, kemudian pribadi atau pengambilan modal gitu C, mengurangi ya, sehingga A plus B dikurangi dengan C. Kemudian ketika terjadi laba, maka bertambah, menambah, tetapi ketika rugi akan mengurangi. Sehingga modal akhir adalah A, modal awal periode, ditambah setoran modal, plus B, dikurangi dengan pengambilan pribadi atau privé, minus C, ditambah D ketika kondisi laba. Atau ketika kondisinya rugi adalah A, ditambah dengan B, dikurangi dengan C, dikurangi dengan E, yaitu rugi. Gitu. Itu kemudian, nah formatnya seperti ini contohnya. Modal per saldo 1 Januari 0. Kemudian ada penyetoran modal saham, misalkan Januari ada bentuknya uang tunai 10 juta, kemudian komputer, kemudian tunai lagi 5 juta. Sehingga setoran modal awal adalah sebesar 20 juta. Maka kemudian tambahan setoran modalnya adalah 20 juta. Dia 0 ditambah 20 juta sama dengan 20 juta. Kemudian laba satu periode, yaitu di tahun 2008, adalah 24 juta. Kemudian pengambilan modal adalah sebesar 1 juta. Maka modal akhirnya adalah modal setoran tadi, 20 juta ditambah 24 juta, dikurangi dengan 1 juta. Sehingga diperoleh sebesar 43 juta saldo akhirnya. Nah, itu untuk perubahan modal. Kemudian bagaimanakah dengan neraca? Nah, perubahan modal. Jadi urutannya laporan laba rugi dulu, baru perubahan modal. Kenapa perubahan modal? Karena di sini ada komponen yang namanya laba atau rugi.
Ketika terjadi laba maka akan menambah, ketika terjadi rugi akan mengurangi. Maka urutannya seperti tadi. Nah, selanjutnya modal akhir ini akan kita sajikan di neraca. Sehingga neraca itu adalah disebut juga laporan posisi keuangan. Isinya adalah kalau laporan laba rugi tadi adalah isinya pendapatan dikurangi dengan biaya, sedangkan untuk akun-akun yang ada di dalam laporan posisi keuangan atau neraca adalah akun elemen aset, utang, dan modal. Aset, liability, dan equity. Nah, seperti itu. Maka ada bentuknya, ada bentuk skontro dan bentuk stafel. Ada yang disebut sebagai bentuk laporan dari atas ke bawah, ataupun bentuk bentuk akun, yaitu debit dan kredit ya kiri. Aktiva dengan pasiva, kanan dan kiri. Oke, pembuatan raca ya bentuknya biasanya debit dan kredit sisi kanan kiri gitu. Implementasi dari aset sama dengan utang plus modal. Jadi penyajiannya sama, aset sisi debit, utang dan modal di sisi kredit. Sehingga kemudian periodenya adalah tanggal tertentu dan akun kontra disajikan sebagai pengurang akun tertentu yang terkait. Nah, penyajiannya bagaimana? Sisi debit ya sudah terdiri dari aset lancar, kemudian baru di bawahnya adalah aset tetap, sisi debit. Kemudian akun aset lancar dijadikan di atas akun-akun aset tetap. Nah, penyajian utang di neraca ini juga sama, utang lancar dulu, baru utang jangka panjang. Ini ketika kita menyajikan di Indonesia. Kalau di Eropa formatnya kebalik gitu ya. Malah justru kalau aset-asetnya aset tidak lancar dulu, baru yang lancar. Modal di neraca ya terdiri dari kalau ada ini penyajiannya adalah setelah akun utang, baru nanti kemudian disajikan modalnya. Kalau akun kontra ya disajikan di bawah akun yang dikontra tadi. Contohnya kalau bangunan, akun kontranya adalah akumulasi penyusutan disajikan di bawahnya. Ini sebagai pengurang dari akun aset, gitu ya, akumulasi penyusutan bangunan X dikurangi dengan Y. Nah, ini formatnya untuk kontrol atau bentuk akun. Ya, ada juga yang mengatakan bentuk akun, yaitu kanan dan kiri, yaitu aset berada di sisi kanan atau debit, utang dan modal berada di sisi kanan. Ini yang maaf, aset itu sebelah kiri, utang dan modal di sebelah kanan. Nah, besarannya ini harusnya total aset sama dengan total utang plus ditambah dengan modal. Ini sama persis dengan persamaan dasar akuntansi, gitu ya. Jadi seperti itu. Formatnya ya seperti ini. Aset terdiri dari aset lancar, kemudian aset tetap, gitu kan. Kalau utang ada utang lancar, utang jangka panjang, kemudian baru modal. Itu. Nah, implementasinya seperti ini. Sehingga nilainya sama untuk total aset sama dengan 49.250, kemudian total utang 6250 ditambah dengan total modal 43 dapatlah 49.250. Balance, ya harus balance. Ketika nggak balance gimana Pak? Pasti salah gitu ya. Tuh. Balance saja belum tentu benar gitu ya, karena ada yang membalance-balancekan. Nah, itu sudah tidak tepat. Maka ini fungsinya apa? Untuk mengetahui posisi keuangan. Maksudnya posisi berapakah asetnya berbakas, kemudian berapakah utangnya kalau punya, kemudian berapakah modal usahanya. Seperti itu. Sehingga dengan adanya neraca ini kita tahu, oh kondisi perusahaan seperti apa. Asetnya yang paling besar adalah aset tetapkah atau aset lancarkah? Nah, untuk arus kas saya skip karena arus kas nanti pembahasannya adalah sendiri gitu. Oke,